Aku Putri Ayu, usia 27 tahun. Orang tuaku meninggal. Aku mewarisi harta ratusan miliar. Sebulan lalu, pamanku merusak mobilku, membuatku kecelakaan. Setelah sadar, aku hanya bisa pura-pura amnesia untuk melawannya. Dan dia malah membuatkan aku tunangan palsu untuk merampas hartaku. Sayang, kok nikah lagi? Siapa? Siapa ini? Sayang, kok nikah lagi? Nggak bilang ke suami aslimu ini? Sayang, kok nikah lagi nggak bilang-bilang? Padahal aku ini suami aslimu. Nikah lagi? Putri Ayu sudah menikah. Pakai ini. Ini kejahatan. Apa maksudnya? Kamu siapa? Ayu, kami belum pernah menikah. Jangan manfaatin dia lupa ingatan untuk ngomong ngawur. Bocah, jangan asal bicara tanpa bukti. Kalau enggaknya, kami lapor polisi. Mau bukti ya? Boleh. Ini buku nikah? Benar ya? Ini cuma foto, bisa palsu. Semua palsu. Semua diedit. Iya, semua palsu. Jangan percaya. Oke. Baik. Aku sudah menikah. Kita bersama seumur hidup. Yang minta cerai, dia anjing. Janji ya. Vicky Pratama. Video ini bisa palsu? Benar menikah? Ini video loh. Ini video. Gak bisa diedit. Sayang, kamu nggak serius kan mau berbuat poligami? Ayu, jangan dengarkan omong kosongnya. Video itu pasti hasil AI. Yang bersumpah seumur hidup bersama kamu itu, aku. Aku Putri Ayu. Diapit dua kelompok penipu, aku wanita terpilih yang terjebak. Antara gawat dan bahaya, aku hanya bisa pilih yang lebih aman, yang tidak terlalu berbahaya. Mantan suamiku. Kamu beneran suamiku? Benar sekali. Aku percaya. Karena sejak melihatmu, jantungku berdebar kencang. Meskipun aku lupa ingatan, tapi aku rasa hubungan kita pasti sangat baik. Sangat baik. Oh ya? Kalau gitu, mau ikut aku pulang? Aku ikut kamu. Pakai ini. Baru aku bawa kamu. Kenapa? Nggak suka? Nggak suka? Suka. Satpam, cepat! Usir penipu ini keluar dari sini! Cepat! Ada apa ini? Kenapa ini? Berhenti. Aku Putri Ayu. Sudahlah, namaku nggak penting. Cepat! Ada apa ini? Cepat! Jangan ikut campur. Cepat menghindar. Tangkap dia! Di sana!
Yuk! Waduh, ngapain kamu bawa aku ke sini? Kan sudah janji bawa pulang. Bagaimana? Sudah puas? Ini apa? Bukannya kamu jijik. Kalau gitu, bersihkan. Aku baru kecelakaan, baru keluar. Kamu suruh aku bersih-bersih. Ayu, kamu berubah. Dulu kamu sangat mencintaiku. Kalaupun demam 50 derajat, kamu tetap memaksakan diri untuk melayaniku. Sekarang cuma luka kecil. Demam 50 derajat? Orangnya bisa dimakamkan. Lagian, dulu waktu kamu demam, katanya mau masakin aku. Tapi malah Gulan diancamkan Garan. Itu kamu. Rizky, jangan pergi. Aku tak mau jauh dari kamu. Sejak aku amnesia, hatiku selalu gelisah. Sampai kamu muncul di sisiku, aku baru merasa ada tempatku. Rizky, jangan tinggalkan aku. Aku rela lakukan apa saja. Kalau gitu, bersihkan saja. Baik. Leper. Agak. Kamu suruh aku makan ini. Kembali. Kamu mikir apa? Aku cuma mikir, karena kamu lapar, maka anjingnya juga pasti lapar. Aku mau kamu ke belakang, ke kandang, kasih makan anjing. Baru keluar. Aku ambil sesuatu. Ini hadiah untukmu. Nggak usah, aku nggak butuh. Custom made. Pas banget sama kalung di lehermu. Rizky, hari ini kamu harus makan semua makanan anjing ini habis. Aku makan. Sarapan cuma begini.
Ya, ya sudah. Nggak ada uang. Usaha peternakan anjing juga sepi. Cuma bisa makan ini. Aku punya uang. Meskipun aku amnesia, aku nggak ingat punya uang berapa. Tapi nggak mungkin sampai nggak bisa makan. Kamu jijik sama aku. Ayo, dulu kamu bilang, nikah sama ayam, ikut ayam. Nikah sama anjing, ikut anjing. Kalaupun aku makan paha ayam, kamu cuma bisa makan tulang. Kamu tetap rela. Sialan, aku nggak pernah bilang. Oh ya, setelah makan jalan-jalan yuk. Kebetulan aku bisa jalanin kamu. Berhenti! Beraninya kamu pukul dia! Hentikan! Beraninya kamu pukul dia! Minggir. Runcak! Brengsek! Si manja, bisa makan nggak? Sudah puas. Lemah sekali. Meskipun aku nggak sekuat kamu, tapi aku akan gunakan nyawaku untuk melindungi Ayu. Kecuali kau langkah di atas mayatku, jangan harap sentuh Ayu lagi. Ngomong apa sih? Ada aku. Dia berani sentuh kalian. Iya, Ayu, jangan takut. Sini sama Bibi. Nanti kamu hidup rukun sama Ditya. Soal si miskin ini, Bibi akan uruskan. Oh ya, sayang. Nah, kamu mau ikut mereka? Kalau aku ikut mereka, pasti akan dipaksa menikah. Lalu akan direncanakan mati. Setelah aku mati, Hendra Wijaya dan penipu ini akan mewarisi semua asetku. Tentu saja tidak. Aku cinta kamu. Mana mungkin aku ikut mereka? Oh ya, kalaupun dipukul, dimaki, dan diperlakukan buruk, Pukulan itu sayang, marah itu cinta. Aku tahu. Itu semua tanda kamu cinta aku. Kalian dengar? Kalau dengar, minggir. Ayu, kamu dipaksa olehnya kan? Jangan takut, ada aku. Ayu, Aditya dan si miskin ini, orang bodoh pun tahu pilihannya. Kamu kan lupa ingatan, makanya bingung. Meskipun aku lupa ingatan, tapi aku bisa merasakan. Di hatiku hanya ada dia. Kalau tak ada urusan, cepat pulang. Kalau tak ada urusan, jangan datang lagi. Aku hanya mau hidup rukun dengan Rizky. Ayu, si miskin itu bisa kasih apa? Ayo ikut Bibi. Kan ku bilang, gadis itu memang hina. Kalian gak percaya. Siapa sangka dia suka begini? Dipukul dan dimaki pun rela. Yang dia bisa, kamu juga bisa. Boleh juga. Lagian aku belum pernah mainin Putri Sultan yang hina begini. Tiga hari. Di toko ini nggak ada pelanggan. Kalau begini terus, nggak masalah. memang agak masalah. Kamu makan terlalu banyak. Aku hampir nggak sanggup lagi. Aku lihat kamu beli manto, 1.001. Beli 5 dapat 1 gratis. Aku makan 3 kali sehari. Sudah 3 hari makan manto. 3 hari! 3 hari itu mahal loh, 15.000. Aku transfer uangnya. Nggak boleh, kita suami istri. Menanggungmu itu tanggung jawabku. Kumohon, pakai uangku saja. Aku nggak kurang uang. Wanita, sadar salahmu. Lantai kalian kotor, kotorin tanganku. Lidahin bersih. Kamu gila ya?
Beraninya kamu bicara begitu? Mau mati? Bagus. Kayaknya harus kubuat kau menderita, baru kau... Berani-beraninya ganggu istriku di depanku, cari mati. Ayu itu wanitaku. Kamu pikir kamu siapa? Si jago, jeruk dia. Beraninya dia serang kamu pakai anjing. Untung aku lari cepat, gak nyawaku bisa melayang. Menurutku, ngapain repot-repot bicara? Lebih baik langsung cari cara untuk menangkapnya kembali. Beres sekaligus. Hal seperti ini sudah beresiko sekali. Di waktu dekat, jangan pernah lakukan lagi. Cara paling aman, tetap saja nikahi dia. Secara sah, ambil alih harta miliknya. Menurutku, karena jalan dari Putri Ayu sudah buntu, lebih baik langsung serang si Pratama itu. Asal pria itu jadi tak berguna. Dia pasti pilih aku. Baik. Kalian mau apa? Anjingku makan makanan anjing dari toko kalian. Langsung mati. Menurutmu aku mau apa? Omong kosong, toko kami sama sekali nggak ada pelanggan. Tahu saja, kalian gak berani mengaku. Anak-anak, hancurkan tokonya. Tunggu. Bagus, hancurkan. Kalau toko ini hancur, aku nggak perlu di sini tiap hari untuk kasih anjing roti. Kasih anjing roti lagi? Sayang, lihat, mereka mau hancurkan toko kita. Ayo, kita kabur. Di samping, cuma preman biasa. Satu persatu atau sekaligus? Sayang, kamu nggak boleh ngelawan mereka. Putri Ayu. Gak bisa. Sayang, aku nggak mau kamu terluka. Bos, kita masih hancurin. Hancurin? Tentu saja harus hancur. Serang! Hentikan! Kalau tidak, saya akan serius. Aduh. Ayu, aku akan melindungimu. Aku akan melindungimu. Waduh. Shucks. Jago banget kamu. Kan tadi sudah lihat. Kamu mau tanya. Punya otot-otot, tapi bahkan preman kecil pun tak bisa dilawan. Begini. Sini. Ayu, akhirnya kamu lihat aku. Aduh, Tuan Santoso. Maaf ya, tadi kamu bilang jago banget. Kukira kamu pasti bisa menghindar. Kamu nggak akan marah kan? Enggak, tadi aku cuma udah waspada. Kalau gitu, sekarang waspada. Mau coba lagi? Tunggu! Sayang, kamu mau coba juga? Boleh. Dengan kemampuan Tuan Santoso, pasti bisa tahan, kan? Ayu, aku ada urusan. Aku duluan. Paya. Kok kamu bisa ini juga? Bisa ajarin aku? Kamaratmu, Intan Sari, lagi mau cerai sama suaminya. Intan Sari kapan? Kamu mau tanya? Intan Sari nikah kapan, Kak? Intan Sari nggak nikah. Dasar brengsek, dia mau nipu aku. Bukannya bilang amnesia? Aku sih amnesia. Waktu aku baru kecelakaan, ada yang namanya Intan Sari telepon aku. Dia cerita banyak soal masa laluku.
Bersihkan tokonya. Aku keluar sebentar. Hampir saja. Bang Rizky, seru nggak pelihara anjing? Kalau tertarik, aku bisa carikan kamu posisi penjaga. Nggak usah. Kamu pura-pura pelihara anjing buat deketin cewek. Aku mau anjingnya cepet atau mau anjingnya ribut. Bukan untuk deketin dia. Ah, iya. Kamu bukan mau deketin dia. Kamu bosen jadi pangeran Rizky. Jadi mau merasakan hidup susah. Gimana urusan yang ku bilang? Tenang, urusanku aman. Tahu sampai Tuhan yang cek. Kamu dan dia sudah menikah 5 tahun. Oke. Kecelakaannya bukan kebetulan. Cari tahu. Aku nggak ngerti, kenapa repot-repot? Kalau kamu tunjukin statusmu, wanita mana yang nggak bisa kamu dapatkan? Sudah ku bilang bukan untuk deketin dia. Gak ngerti. Oke. Aku duluan. Tunggu. Ambil kontraknya, taken. Besok aku ambil. Oke. Bang Rizky, kalau sampai ketahuan, kamu si miskin ini nggak bisa pura-pura lagi. Lihat apa? Jendela mobil. Ngapain? Nggak tertutup, nggak bisa tutupin. Maaf ya. Anjingku nggak bikin kalian kaget, kan? Ini main mobil ya? Bukan, aku nggak. Rizky. Maaf ya, mengganggu kalian ya. Itu salah paham. Aku sebenarnya datang menagih utang. Aku penagihnya. Dia utang sama aku. Iya, dia penagih utangku. Aku paham. Tadi kalian bayar utang pakai tubuh ya? Mbak, mau aku mati? Bilang aja. Ngapain, hah? Aku bilang dia harus mati. Nggak ngerti, hah? Utang harus dibayar. Aku pria sejati. Gak ada uang, bayar nyawa. Pria sejati. Ya, utang aja langsung minta nyawa. Kenapa? Gak pernah lihat. Pokoknya cewek sejati nggak gitu. Benar, seperti katanya. Aku dan dia cuma ada urusan utang. Nggak ada hal kotor yang kamu maksud. Jadi, kamu utang berapa? Nggak banyak. 估嘛，50 juta. 50 miliar. Kami suami istri. Utangnya aku pinjam setelah menikah. Jadi utang bersama kami. Perkenalkan, Ini penagih utang kami. Pura-pura kita belum cerai untuk memaksa aku bayar utangmu. Tuan Saputra, ini istriku, Putri Ayu. Nanti kalau mau menagih, minta padanya juga boleh. Oke deh. Kalian berdua bayar utang dalam 3 bulan. Telat sehari, ku tinggal 1 jari kalian. Rizky, kenapa kamu utang sebanyak ini? Sebelum amnesia, kamu sakit parah. Aku pinjam uang untuk mengobatimu. Kamu
Aku sakit apa sih? Sampai kamu brutal 50 miliar. Kalau bodoh itu juga sebuah penyakit, berarti dulu aku sakit parah. Tidak subuh. Sayang, aku beli matcha souffle. Mau cicipi dulu sebelum makan? Rizky, kita cerai saja. Kenapa? Apa aku salah sampai kamu marah? Waktu menikahimu hanya karena keputusan emosional. Sebenarnya aku anti nikah dan anak. Kamu nggak bilang ini sebelum nikah. Lagi pula, kita kan... Aku pura-pura. Aku depresi selama ini. Tiap hari seperti orang mati. Aku nggak setuju. Aku nggak setuju. Aku bukan minta. Aku cuma kasih tahu. Kok kamu tahu aku yang gak subur? Bisa jadi kamu yang salah. Perutmu ada bekas luka dari operasi. Sialan, ini bekas operasi appendicitis. Soal kemandulan, penyebabnya itu banyak. Jadi, kamu pergi dulu, periksa semua ini. Dewi, aku bukan dokter. Maksudku, periksanya banyak banget. Scan tulang ini dan yang lain. Apa hubungannya dengan kemandulanku? Penyebab kemandulan ini bisa jadi banyak kan? Pergi dulu, nanti suamimu diperiksa juga. Dia juga harus diperiksa. Lagi pula belum punya anak. Bisa jadi dia yang bermasalah, kan? Baiklah, aku pergi dulu ya. Ya, pergi saja. 남부트크 가차. Ngomong apa sih? Aku yang ngawur. Lihat ini, periksa ini. Apa kamu khawatir badannya belum pulih, makanya kamu suruh aku tambahin? Aku nggak ngerti. Kamu bohongin dia lagi, bilang utang 50 miliar, lalu mau dia percaya kalau dia mandul. Emang mau apa? Kamu akan menikah lagi? Nggak akan. Menikah denganmu sekali saja sudah cukup. Bang Rizky, dengar gak? Putri Ayu mau nikah. Halo? Halo, Bang Rizky, kamu dengar gak? Aku tak akan menikah lagi. Tak ada yang mau terjun ke api untuk kedua kalinya, kan? Orang harus bertanggung jawab atas ucapan Putri Ayu. Bang Rizky. Dia 查月3日. Tunggu!
Aku tahu, kamu ini agak parah ya. Aku? Sialan, kukira ke rumah sakit ini cuma ulah Rizky. Gak nyangka aku beneran sakit. Dokter, aku beneran sakit. Tidak subur. Kamu sakit. Dan penyakitnya parah. Tubal blockage, endometriosis, premature ovarian failure, septum uterus, dan hormonal imbalance. Ini bukan cuma sakit parah. Aku ini sakitnya lengkap semua. Penyakit ini nggak bisa buru-buru. Minum dulu obat yang kuberi. Minum dulu beberapa waktu, baru kita lihat. Minum obat. Nggak nyangka, aku beneran sakit. Kamu sakit itu bukan baru sekarang. Terbiasa saja. Sudah selesai? Sudah, kenapa? Mau aku sakit? Kenapa rasanya ada yang aneh? Bukankah itu sepupuku? Kenapa dia di sini? OBGYN? Jangan-jangan dia hamil. Rizky, dasar penipu. Aku sudah curiga dari tadi. Kok kamu bisa periksa ke Obgyn? Kamu perempuan sih? Jawab! Kamu gak pernah periksa kan? Yang mandul itu sebenarnya kamu. Kamu malah menyalahkanku. Karen kah? Siapa juga yang peduli? Aku memang gak tertarik. Gak pernah lihat cowok ganteng. Kalau gitu, buka mata. Gak mau. Ayo, kamu jadi beda banget setelah amnesia. Dulu kalau nggak pegangin dadaku, nggak bisa tidur. Ngawur lagi. Rasanya familiar kan? Kamu suka kan? Dasar brengsek, dia menggoda aku. Nggak mau tidur? Aku tidur sama anjing daripada sama kamu. Rizky, dengar ya. Kalau berani bohongi aku, tunggu saja. Kamu akan makan makanan anjing. Hebat juga kamu ya. Pak, Mah, tahu nggak siapa yang aku lihat di rumah sakit tadi? Kok kamu ke rumah sakit? Nggak usah, aku lihat Putri Ayu di rumah sakit. Dia hamil. Kamu yakin dia hamil? Aku lihat sendiri. Dia sama suaminya yang miskin itu keluar dari poliklinik kandungan. Dasar si jalang. Nggak hamil duluan, nggak hamil nanti. Kok harus hamil pas sekarang? Cukup. Soal ini harus segera diskusi dengan Aditya Santoso. Kak Aditya masih nggak nyerah sama Ayu. Dasar, nempel banget. Apa sih hebatnya si Ayu itu? Ini bukan urusanmu. Lain kali panggil Tuan Santoso. Ngapain panggil ke Aditya? Gak pantas. Ayahmu benar, Aditya kan tunangan Ayu. Kamu harus tahu diri. Tapi dia sudah nikah. Kak Aditya kan putra Raja Kapa. Kenapa? Diam. Pergi tidur. Jangan di sini. Menurutmu, apa kita harus kasih tahu Melati soal yang sebenarnya? Dia sudah bertanya soal Aditya berkali-kali. Kasih tahu dia. Dengan IQ-nya yang begitu, kalau kita kasih tahu dia hari ini, besok Putri Ayu pasti tahu. Iya. Jelas-jelas apa yang terpenting sekarang. Sakit.
Pelan-pelan. Kamu yakin ini beneran bisa? Kamu nggak ngerjain aku, kan? Rizky? Rizky, kamu bukan manusia. Kamu... Aku bukan manusia. Ngomongnya aja nggak kayak manusia. Masih berani ngomongin aku anjing. Dasar anjing, dendam banget. Putri Ayu. Aku bahkan nggak boleh makan mantou ya. Masih mau makan manto? Waktu pagi kamu gigit aku, nggak kenyang ya? Kamu yang bohongin aku duluan. Aku bohongin kamu. Seumur hidupku nggak pernah dengar stretching bisa sembuhkan kemandulan. Kamu sengaja ngerjain aku. Kamu nggak cinta aku sama sekali. Meskipun aku amnesia, tapi aku tahu mana baik buruk. Kalau kamu cinta aku, kok tega begini sama aku? Kamu bahkan nggak kasih aku makan. Hutang 50 miliar. Ini bukan cinta. Aku sampai lupa si anjing ini malah menagihku hutang 50 miliar. Tahu ini apa? Air gula merah? Ini obatmu. Rahasia negara. Sebaunya 100 juta. Minum 3 kali sehari. Sehari 300 juta. Sudah begini aku padamu. Masih merasa aku jahat? Sebaunya 100 juta? Utang 50 miliar kita. Itulah caranya. Biasa brengsek jahat banget. Aku benar-benar bodoh percaya kamu. Cepat. Kata dokter, minum resep ini 2 bulan. Ditambah rehabilitasi, ada 80% kemungkinan takkan ada efek samping. Aku duluan. Bang Rizky. Yang nangis baru dapat perhatian. Yang kamu lakukan harus kamu tunjukkan. Kalau enggak bisa balikin Mbak Ayu. Aku nggak mau balikin dia. Jahat. Sialan! Sialan 50 miliar! Sialan! Sialan! Halo, maaf, ada makanan anjing susu? Makanan anjing susu? Ternyata ada yang beli. Kukira nggak akan pernah laku. Apa? Nggak apa-apa. Maksudku, Anda cantik. Pandai pilih. 2 bungkus total 88.000. Papa cola 8.000. 50 miliar. Barang Anda ketinggalan. Teriak apa? Tadi ada yang lupa barang di toko. Nggak tahu penting nggak? Coba lihat saja. Kehamilan awal, kehamilan 9 minggu, tidak ada kelainan. Ini bagus dong, harusnya aku buat selamat tadi. Kenapa? Iri ya? Bukan begitu. Aku cuma merasa capek dan berat. Aku nggak mau terus jadi bebanmu. Kita cerai saja. Mau cerai? Kalian sudah lama cerai. Ayu, Kalian sudah lama cerai. Ini surat cerai kalian. Ayu, lihat surat cerai ini. Dia penipu. Mau uangmu.
Belum cukup pelajaran ya? Takut ya? Makanya takut biar Ayu lihat surat cerai. Ayu, dia penipu. Seolah kamu bukan penipu. Jangan saling menjelekan ya. Aku sangat mencintainya. Sampai lupa ingatan pun, aku masih mencintainya. Mana mungkin aku rela bercerai darinya? Tapi dia tak cinta kamu. Jangan nekat lagi. Kalian sudah cerai setahun. Setahun? Aku sudah cerai 4 tahun tahu. Surat cerai ini palsu. Menggunakan surat cerai palsu. Siapa penipunya? Kamu bilang palsu ya palsu. Bener juga, sepertimu. Yang bisa dilihat cuma mukamu. Payah, yang bisa cuma mengelak. Mulutmu keras juga. Sayang, kamu percaya dia atau aku? Aku cuma percaya kamu. Beraninya pakai cara murahan begini untuk merusak hubungan kita. Dasar rendahan. Nyah! Lagi pula, aku sudah hamil. Sayang, aku dan anak kita, hanya denganmu kita jadi keluarga utuh. Kamu hamil? Iya, jangan harap, kalaupun kita cerai, demi anak, aku akan rujuk. Luna, gigit dia! Payah. Kenapa bilang kamu hamil? Aku cuma nggak tahan. Aku tahu, aku mungkin nggak akan pernah hamil. Mungkin karena nggak punya, makin ingin pamer. Maaf, aku membuatmu kecewa ya. Kalau aku bilang, kalau kita benar-benar cerai, apa kamu akan rela demi anak untuk rujuk denganku? Aku kan nggak bisa punya anak. Gimana mau demi anak merujuk sama kamu? Jadi kamu gagal lagi. Tuan Guizaya, waktu aku cari kamu dulu, apa yang kamu bilang? Kamu ahli mainin wanita. Nggak ada wanita yang nggak bisa kamu jinakkan. Hasilnya? Bahkan wanita amnesia, kamu nggak bisa jinakkan. Benar kan? Dasar nggak becus. Dulu masih berani minta mahal. Uang muka saja minta 1 miliar. Dasar sampah. Bukan, aku nggak berusaha. Putri Ayu itu nggak bisa diluluhkan. Itu kan karena kamu nggak becus. Dia hamil. Selama ada anak itu, meski cerai, dia pasti rujuk. Halangan terbesar bagiku sekarang bukan si ganteng itu, tapi anak di perutnya. Anak. Kalau anaknya hilang, masalahnya selesai. Betul. Nasibku sengsara. Kamu mau apa sih? Rizky, kita cerai saja. Apa katamu? Ulangi lagi.
Kita cerai saja. Putri Ayu! Lihat aku. Kenapa mau cerai? Aku nggak mau jadi bebanmu. Aku lagi nggak sehat. Tiap hari buat kamu habis banyak uang. Sekarang juga harus minum obat tiap hari. Cuma karena ini? Juga karena kamu dingin sama aku. Kamu juga nggak deketin aku. Malah tiap hari suruh aku kerja terus. Kamu begitu sama aku. Apa karena aku mandul? Bukan. Kalau gitu, kamu cinta aku. Ternyata kamu nggak cinta aku. Kamu nggak punya hati. Cerai. Dasar brengsek, mau tipu uangku? Hari ini harus kuberi pelajaran. Paham? Jangan sebut cerai lagi. Aku sebut. Aku cinta kamu. Aku cinta kamu. Nggak percaya. Rizky, aku takkan pernah percaya kamu lagi. Kalau gitu, gimana kamu percaya aku? Setidaknya buat aku merasakan cinta. Aku jalan jauh-jauh hari ini. Kakiku sakit. Sayang, bisa kamu cuciin kakiku? Nggak bisa, ya sudah. Aku cuciin. Kupas bersih ya, udangnya nggak bersih. Aku nggak suka. Aku tahu. Kok kamu cuek banget? Ternyata nggak cinta aku. Nggak cinta aku. Terus, kamu mau aku gimana? Biarpun kamu merasa dicintai. Kamu harus bilang, kupas udang untuk istriku. Jangankan cuma kupas udang. Kalaupun aku suruh kamu jadi peternak udang, kamu juga mau. Putri Ayu, tahu diri sedikit. Kamu tega bilang aku nggak tahu malu. Ternyata nggak cinta aku. Sudah. Aku rela jadi peternak udang untukmu. Besok, aku tutup peternakan anjingku, oke? Kamu galak sama aku. Kamu tega galak sama aku. Enggak, mana berani galak sama kamu. Aku cinta kamu banget. Mana tega galak sama kamu. Beneran? Kalau gitu, kupaskan aku kenari lagi. Oke. Udangnya juga. Paling lama setengah jam ya. Aku harus makan. Kalau enggak, berarti kamu nggak cinta aku. Aku ke depan dulu lihat toko. Cepat ya. Baik. Putri Ayu. Kita sudah punya uang untuk makan. Ada anjing di kandang, kabur karena lapar. Aku takut kamu ikut-ikutan. Dasar brengsek, sindir siapa? Udang ini kupasnya nggak sempurna. Kupas lagi. Putri Ayu, cukup. Rizky, kalau kamu mau berantem ya? Kan sudah ku bilang, nurut saja. Pasangan miskin, hidupnya sengsara. Makan siang kalian cuma begini. Makanan pelayan saya saja lebih enak. Ikut pria miskin begini, mana mungkin hidupmu akan bahagia. Keluar!
Dasar tidak sopan. Aku ini bibinya Ayu kecil. Kok bicara begitu sama orang tua? Kalau tahu diri, cepat lepaskan Ayu kecil. Jangan biarkan dia menderita. Cuma bisa mengandalkan wanita. Dasar tidak pantas. Oh ya, baguslah. Kebetulan dia baru bilang kemarin. Nggak mungkin. Kamu punya uang atau tidak? Kita nggak akan pisah. Oh ya? Kemarin kamu bilang... Kenapa dengan kemarin? Kemarin kita kan mesra banget. Kita kan sepasang-pasangan teladan. Aku mau makan udang. Aku kupaskan. Aku juga mau kenari. Nanti aku kupaskan. Berapapun mau, akan kupaskan. Kamu, kaki ini berdiri terlalu lama, jadi agak sakit. Aku cuciin. Setelah itu, akan kuurapi. Nanti nggak sakit lagi, kan? Oke, kamu lihat sendiri. Kita mesra banget. Meskipun aku nggak punya uang dan nggak sopan, makanan kita lebih jelek dari pelayanmu. Makanan kita lebih jelek dari pelayanmu, dia tetap rela mencuci kakiku. Kan? Tahan. Sabar sebentar, nanti tenang. Mundur sedikit, nanti lega. Iya, suamiku selalu benar. Aku mau makan udang. Biar aku kupeti. Kenapa kamu rela jadi rendahan? Kok ini dibilang rendahan? Ini cinta. Nih, sayang, makan udang. Petik lagi. Ini nggak utuh. Nggak nafsu. Kalau nggak mau, ya sudah. Mana mungkin. Bisa memetik udang untukmu, sayang. Itu berkah besar badiku. Aku petikan sekarang. Putri Ayu, apa kamu belum pernah lihat pria? Kenapa rendahan sekali? Iya, aku memang rendahan. Aku memang merasa dia pria terbaik di dunia. Aku rela melayaninya. Gak boleh, Bibi. Kalau Bibi gak suka, gak usah lihat. Aku rela jadi seorang yang kesepian demi dia. Aku gak butuh keluarga. Aku cuma butuh dia. Memangnya Aditya Santoso ada yang kurang? Memangnya dia kalah darinya? Bagus pun dia, bukan urusanku. Suamiku Rizky Pratama. Dan seumur hidupku, cuma dia. Baik, aku paham. Tenang saja. Ayu. Jangan panggil aku. Aku tak peduli keluarga demi pria. Tadi Bibi salah bicara. Jangan diambil hati ya. Kata Aditya kamu hamil. Bibi masakin sup. Mari minum ya. Aku kenyang. Minum supnya nggak apa-apa. Nggak akan kenyang. Bibi masak lebih dari 5 jam loh. Kamu mau aku minum? Sup ini apa ada yang spesial? Enggak, cuma bahan dasarnya yang spesial. Di dalamnya, Bibi masukin ginseng 100 tahunan loh. Oh, begitu. Aku lagi nggak enak badan. Aku kan baru hamil. Yang masuk mulut ini nanti aku cek dulu. Lihat, ini cuma sup ayam kok. Bibi, tinggalkan supnya. Aku cek dulu. Kalau sudah selesai, baru aku minum. Nanti kalau sudah diuji, nggak seger lagi. Ayo, kita kan keluarga. Masa Bibi mau celakain kamu? Harus hati-hati. Aku mau cek dulu. Bibi, kenapa Bibi halangi aku? Bukannya sup ini untukku. Aku mau cek dulu dong. Nggak usah, Bibi minumkan. Lihat, supnya aman. Kenapa? Sup ini jangan-jangan ada masalah ya? Enggak, aman. Bibi minum sekarang. Sekarang juga.
Gimana? Sudah diminum? Ini. Dia nggak mau minum. Dia bahkan mau periksa supnya. Aku takut ketahuan. Jadi, aku minum sendiri. Apa? Kamu masukkan berapa pil aborsi ke supnya? 30. 30? Sakit. Perutku sakit banget. Ke rumah sakit. Panggil ambulans. Lihat jalan tante tadi. Dia nggak enak. Menurutmu, dia masukin obat apa ke supnya? Ada masalah. Ini semua kan atas rencanamu. Kamu bilang padanya kamu hamil. Memang gak menunggu hari ini? Putri Ayu, kamu beneran amnesia. Mereka paman dan bibi kamu. Mereka satu-satunya keluarga kamu. Kalau kamu benar lupa, yang seharusnya kamu percaya, bukankah seharusnya mereka? Aku lupa. Aku sama sekali tak ingat mereka. Kalau gitu, kamu tak seharusnya waspada. Sama-sama tak ingat, kenapa kamu di antara mereka dan aku memilih aku? Kamu terlalu paham cara mereka. Kesalahan. Kamu nggak percaya aku. Aku kan sudah bilang dari awal. Sejak pertama kali ketemu kamu, aku langsung tahu aku paling cinta kamu. Makanya aku nggak ragu-ragu ikut kamu. Kalaupun kamu benar, itu nggak bisa jelaskan kamu merencanakan keluarga Hendra Wijaya dan waspada. Aku lupa. Bukan bodoh. Baru sadar, mereka bilang aku nggak bisa urus harta. Minta aku tekan surat kuasa, biar harta semua dikelola mereka. Aku nggak setuju. Setelah tahu aku lupa, mereka malah cari pria lain. Bilangnya tunanganku. Tunangga? Waktu aku ketemu dia, aku nggak ada perasaan sama sekali. Aku percaya perasaanku sendiri. Aku nggak akan pernah menikahi orang yang tak kusuka. Tak akan pernah. Dia itu penipu. Kamu nggak akan pernah menikahi orang tak kusuka ya? Benar, aku hanya menikahi orang yang kusuka. Jadi, saat aku langsung jatuh cinta padamu, aku yakin kamu adalah suamiku. Kalau begitu, dalam situasi apa kamu akan minta cerai dari orang yang kamu cintai? Dia hianati pernikahan, hianati aku. Selain pengkhianatan, ada alasan lain? Siapa tahu. Anggap saja. Rizky, apa maksudmu? Kamu mau cerai ya? Enggak. Lalu kenapa kamu tanya begitu? Aku kan udah pernah cerai. Kamu mau cerai kan? Lalu cari tahu titik lemahku. Lalu sengaja cari masalah untuk paksa aku cerai. Kamu imajinasinya bagus ya. Kenapa nggak tulis novel saja? Kamu yang aneh. Aku yang aneh? Aku bahkan nggak peduli kamu mandul. Aku obati kamu sampai berutang 50 miliar. Kamu malah curiga sama aku. Sungguh menyedihkan. Rizky, dasar nggak tahu malu. Dasar anak sialan. Tadi sebelum aku masuk, aku dengar dia dan cowok ganteng itu lagi ribut. Menurutmu, apa mungkin si sialan itu sengaja cari cowok ganteng untuk menipu kita? Pak Wijaya, Anda minta saya selidiki hubungan Putri Ayu belakangan ini. Tapi belakangan ini dia tidak bergaul dekat dengan pria lain. Kamu yakin? Yakin? Mungkin tebakanmu benar.
Cowok ganteng itu, kalau bukan penipu, berarti dia sengaja disewa untuk akting. Benar. Pernikahannya itu pasti palsu. Kamu lihat nggak? Pinjaman 50 miliar itu kan pinjaman haram, melanggar hukum. Lalu kenapa? Jadi, kita laporin peminjammu itu. Suruh dia ditangkap, suruh dia masuk penjara. Bukan sengaja. Ngapain? Sengaja pun gak apa-apa. Kita kan pernah ciuman. Cuma ciuman. Menurutmu? Kita kan suami istri. Aku sudah cium banyak tempatmu. Termasuk di sini. Peka banget. Ayu, kami sudah selidiki. Pria di sampingmu ini adalah penipu yang sengaja memalsukan pernikahan. Ulang-ulang cuma itu. Kamu gila? Atau kamu pikir aku bodoh sampai suamiku sendiri nggak aku kenal? Aku punya bukti. Kalau gitu, keluarkan saja. Kami sudah selidiki. Beberapa tahun ini, di sekitarmu nggak ada pria lain selain aku. Kalau kalian menikah, kok bertahun-tahun nggak ketemu? Kenapa nggak bisa ketemu diam-diam? Ayu, jangan hayal. Paman gak akan sakiti kamu. Kalau nggak percaya, kita bisa ke rumahmu bareng. Lihat-lihat. Apa yang mau dilihat? Tentu saja untuk lihat di rumah ada nggak jejak hidup berdua. Foto pre-wedding, baju, perlengkapan hidup, buku nikah. Asal ada satu saja, Paman dan Bibi nggak akan ikut campur lagi. Kalau nggak ketemu, kamu harus menikah dengan Aditya. Aku sudah dewasa, nggak usah ikut campur. Kalau nggak mau pergi, Paman langsung lapor polisi. Ayu, kamu nggak mau orang miskin ini dijuluki penipu dan masuk penjara, kan? Peluk saja, berapa lama pun boleh. Aku murah hati. Tungguin aku dong. Kok rasanya ada yang aneh dengan mereka berdua? Si Ayu itu, jangan-jangan dia beneran suka sama si miskin itu. Jangan ditunda lagi. Tunjukkan profesionalismemu. Akibat uangku sia-sia, kamu takkan mau tahu. Baik. Sudah, Ayu kecil, di seluruh rumah ini hanya ada jejak kamu tinggal sendirian. Bahkan bantal di ranjang itu hanya ada satu. Sekarang kamu percaya kataku, kan? Kalau tahu begini, seharusnya aku jadikan rumah ini kamar pasangan. Bikin dia kesal. Ayu, untung aku dan bibimu tak tenang denganmu. Kalau tidak, kamu bisa rugi besar. Iya. Ini brankas lama yang dulu aku pakai. Asal aku bilang surat nikah di dalam, tapi aku lupa kodenya, aku bisa lolos dari krisis ini. Aku memang cerdik ya. Aku tahu. Buku nikahku ada di dalam. Meskipun aku amnesia, tapi aku bisa merasakan barang pentingku ada di dalam. Kalau gitu, buka.
Kan aku amnesia. Aku lupa kodenya. Buka. Rizky, kamu bikin repot. Kok, kamu tahu kodenya? Karena kodenya ultah pernikahan kita. Aku mau ganti semua password. Jadi hari ini, untuk ingat ultah pernikahan kita. Lupa. Aku juga nggak nyangka. Bener nggak sih? Bukannya mau ambil buku nikah? Ternyata ada di sini. Ketemu, kita memang suami istri. Aku tahu kamu gak bohong. Nggak nyangka kamu begitu sayang, sampai kamu simpan. Dan aku bilang, aku bisa merasakannya. Aku pasti sangat-sangat mencintaimu. Mana mungkin? Kalian berdua benar menikah? Bibi, kok Bibi kelihatan terkejut sekali. Melihat kita bahagia, Bibi sakit hati ya. Ini... Tentu tidak. Kami hanya tak percaya. Buktinya sudah ada. Apalagi yang mau kalian katakan? Kalian semua lihat jelas, kan? Dasar payah. Cuma cari info saja tidak becus. Bunuh saja dia. Jadi uangnya jadi milik kita. Bunuh dia. Sekarang dia sudah menikah dan hamil. Pasangan dan anak, mereka yang jadi ahli waris pertama. Kalau Putri Ayu mati, uangnya hanya akan jatuh ke tangan Rizky pertama. Terus gimana? Perusahaan gak sabaran. Sayang, cepat pikirkan cara. Gak mau bangkrut. Aku juga gak mau pulang jadi petani. Nggak bisa. Tuan Wijaya. Aku kasih kamu 1 miliar lagi. Dalam 2 bulan. Aku mau Putri Ayu bercerai. Yang terbaik, buat dia rela. Buat dia menggugurkan janinnya. Kenapa? Sayang, kita pindah ke sini ya. Nggak nyaman di kandang anjing? Atau udah muak sama aku? Enggak, aku cuma muak sama mereka. Tiap hari cari masalah. Lagian, kandang anjingnya juga sepi. Aku mau kita berdua saja. Ya dong. Hyuki, Yakin, aku izinkan kamu makan dari mangkok emas ini. Bang Rizky, udah jadi suami resmi ya? Gimana? Harusnya tanya aku, gimana rasanya jadi suami simpanan? Suami simpanan. Bukan, bisa bikin kamu jadi suami simpanan, makanya Mbak Ayu itu sudah mencapai puncak hidup. Kalau gitu, kalian kapan rencananya mau rujuk? Nggak akan rujuk.
Soal ingatannya, apa kata dokter? Terus terang aja, amnesia itu ada yang bisa pulih dalam beberapa hari, ada yang bisa nggak pulih seumur hidup. Kalau dia ingat lagi, dia nggak akan rujuk sama aku. Aku pulang, bukan untuk rujuk sama dia. Tapi harus pergi. Putri Ayu. Kalau berani, jangan sampai jatuh ke tanganku. Kalau enggak, pasti akan kubuat kau menyesal dan menangis. Enggak terima. Kamu pulang? Lihat, aku beli cangkir pasangan. Aku pilih warna kesukaanmu. Dulu semuanya baik-baik saja. Tiba-tiba minta cerai. Siapa yang bisa terima? Siapa? Halo? Mood jelek? Atau aku ganggu kamu? Iya, kamu ganggu aku. Moodku jelek banget. Nyah. Aditya, belum datang beberapa hari ini? Dia nggak kapok. Nanti juga aku laporin dia. Kebetulan, kalian juga jalan-jalan sama anjing. Si jago. Serang dia. Tak ada hasil lagi. Dia gila banget. Aku nggak peduli dia gila atau tidak. Aku kasih batasan ini. Kalau nggak bisa atasi Putri Ayu, ku buat kamu nggak bisa makan di dunia ini. Saya akan terus berusaha. Kak Aditya. Nona Ayu. Sudah larut, Kak Aditya. Nginap saja di sini. Nggak usah, aku lebih mau ke Ayu kecil. Meskipun dia nggak mau ketemu aku lagi, aku tetap khawatirkan dia. Aku temannya ya. Aku sepupunya. Pasti dia mau. Nggak usah. Sudah larut, nggak pantas gadis cantik begini pergi. Itu bukan sikap pria sejati. Aku duluan ya, Nona Ayu. Kok bisa ada pria sempurna begini? Minuman ini, bukan, obat ini harus aku minum sampai kapan? Minum sampai kita punya anak. Mimpi aja. Siapa ini? Ini aku, Ayu kecil. Jangan diangkat. Aku di depan pintu. Aku kangen banget. Buka pintunya dong. Ayu kecil. Bahaya banget. Payah. Ayu, maaf. Aku kurang romantis. Aku harus belajar. Aku pasti berusaha. Kalau gitu, berusaha saja sama orang lain. Jangan gila-gilaan di depan rumahku. Ayu, haruskah kamu sekejam ini padaku? Aku cuma ingin bertemu kamu lagi. Kalau kamu nggak buka pintu, aku akan terus menunggumu di sini. Akan kubuktikan ketulusanku.
Dasar gila. Gak tersentuh sedikit pun. Aku sudah punya suami. Harusnya. Kenapa? Cemburu ya? Sedikit. Aku merasa aku kurang romantis. Kalau yang kamu maksud nyalain lilin, maka aku harap kamu tunggu aku mati dulu, baru nyalain di kuburanku. Ngawur. Mau kejutan? Putri Ayu, lihat papan catur. Kamu ini kejutan? Rizky, kamu bilang aku jahat. Kamu keterlaluan. Harusnya aku nggak berharap kamu punya otak. Aku cuma bercanda. Aku seneng banget. Ngapain? Mainin aku? Aku cuma bercanda. Kejutannya sudah kuberi. Sekarang giliranku. Kejutan apa? Mau hujan. Kenapa? Khawatir Aditya nggak punya payung. Cemburu banget kamu ini. Aku rasa ini karma. Tadi di depan pintu aku pengen menyiram dia. Terus kenapa enggak? Karena itu ilegal. Ayo. Lihat apa? Ayu, akhirnya aku menemuimu. Aku... Ayu, akhirnya aku menemuimu. Aku... Oscar seharusnya memberinya penghargaan. Sayang, cari tongkat bakar. Buat apa? Katanya, jepit hidungnya bisa bangunkan orang pingsan. Aku takut dia mati, gak berani sentuh. Cari tongkat bakar, biar aku tusuk dia. Tidak ketemu tongkat bakar, tapi aku nemu tangkrim. Kalau jepit hidungnya sampai hancur, dia masih nggak bangun, kita bisa cabut giginya tanpa anestesi, biar dia bangun kesakitan. ID bagus. Aku pingsan ya? Iya, kamu bangunnya cepat banget. Maaf Ayu, membuatmu khawatir. Ayu, aku agak gak enak badan. Tolong bantu aku bangun ya. Hah, boleh. Aku beli sarapan dulu ya. Aku bantu kamu bangun.
Ayu, kamu baik banget. Kamu gak akan marah, kan? Enggak, mana mungkin aku marah. Kok jatuh lagi? Aku bantu kamu ke obat ya. Hah, Tuan Santoso. Fleksibel banget ya, hebat banget. Tuan Santoso. Gak apa-apa. Perlu aku antar ke rumah sakit? Gak usah. Sudah beres. Jelas, aku menyiksanya parah. Kamu gak lihat ya, sayang ya. Suami mana yang mau lihat istrinya membantunya? Kenapa? Gak nyangka aku ngomong gitu. Kaget ya? Jangan kasih tahu orang lain soal pernikahan kita ya. Keluarganya sedang susah dan dia sangat percaya diri. Kalau nggak usah ketemu orang tuanya, bisa nunggu sebentar kan? Iya, aku memang buta cinta. Tapi dia juga baik banget sama aku loh. Aku cinta dia banget. Lagi pula, dia itu... Aku juga rasa ini lumayan. Mimpi buruk? Sakit ya? Mau ke rumah sakit? Di lubang yang sama, jatuh sekali itu polos. Jatuh 2 kali itu bodoh. Jangan jadi bodoh, Putri Ayu. Kak Aditya, lupakan saja dia. Dia nggak pantas buatmu begini. Nggak bisa. Aku mau nikah sama yang mencintaiku. Lupakan dia. Nggak mau ketemu dia lagi. Tapi aku nggak bisa. Kak Aditya, gimana kalau kamu coba sama aku? Sayang, kok begini belum tidur? Kamu juga belum pulang, kan? Maaf, aku lagi ada urusan. Nona, cepat pulang. Tuan dan Nyonya kecelakaan. Mereka sudah tiada.
Lepaskan. Putri Ayu, kamu mau apa sih? Aku salah apa lagi? Maaf, aku lagi nggak mood. Kamu beneran tidur sama putri tunggal keluarga Wijaya? Memang benar. Memang kamu ya. Ahli itu beda. Langkahnya pasti jitu. Tapi seingatku, misimu bukannya untuk rayu putri lain keluarga Wijaya. Putri Ayu itu cuma urusan sekali. Tapi Melati beda. Dia putri tunggal Hendra Wijaya. Asal wanita ini jadi penguntungku. Nanti seluruh keluarga Wijaya jadi milikku. Lagi pula, wanita ini bodoh banget. Gampang banget dibodohin. Rizky, sini. Ada apa? Kok kamu di sini? Kamu pura-pura amnesia? Atau sebenarnya kamu tidak amnesia? Hebat juga kamu, masih sempat menyatukan foto ini. Tenang sekali ya. Jawab aku. Setelah kita bersama selama ini, kamu pasti tahu posisiku. Temaniku berakting, sampai masalahnya selesai. Nanti, ku bayar utangmu 50 miliar. Kita imbang. Hak dia? Putri Ayu, kamu anggap aku apa? Partner. Begini lagi. Kamu selalu begitu. Kamu selalu tenang, waktu cerai pun begitu. Sekarang pun begitu. Lalu, kamu mau aku gimana? Gila? Hilang kendali? Jerawatan? Memangnya pantas? Aku nggak pantas, Putri Ayu. Aku salah apa sama kamu? Apa tujuanmu mencariku? Mau balas dendam? Atau mau untung dari amnesiku? Aku periksa ke rumah sakit 2 hari lalu. Periksa kemandulan. Nggak apa-apa. Aku nggak peduli kamu mainin aku. Pasangan cerai yang nggak punya dendam, itu kan jarang. Tapi kamu nggak boleh bohongin aku minum obat. Obat itu beracun. Rizky, kamu mau aku mati ya? Kamu dan keluarga Hendra Wijaya, apa bedanya? Ternyata begitu caramu. Jadi selama ini, semua itu palsu. Omonganmu juga palsu. Semua palsu. Benar. Putri Ayu, kita sampai di sini. Soal obat yang kuberi, kamu bisa kirim ke laboratorium untuk diperiksa. Jangan pergi. Kamu harus selesaikan akting ini. Ini utangmu padaku. Aku nggak utang. Kamu harus selesaikan akting ini. Kamu bisa minta apa saja. Aku bisa minta apa saja. Asal bukan membunuh. Kembalilah menikah denganku.
Rizky, jangan pergi. Ganti syaratnya. Syaratku cuma satu. Mau aku lanjutkan aktingmu, kamu harus rujuk denganku. Tidak mungkin! Kalau gitu, jauhi aku. Rizky! Dasar brengsek. Aku belum balas dendam padanya. Malah dia yang marah. Oh, begitu. Jadi lebih mudah. Benarkah? Si payah itu sudah lama cerai dengan Putri Ayu. Benar sekali. Lagi pula, aku curiga Putri Ayu tidak amnesia sama sekali. Dasar brengsek. Dari awal dia sudah waspada. Pantas saja rencana kita selalu gagal. Dia waspada. Itu juga berarti satu hal. Apa? Berarti satu hal lagi. Berarti dia curiga kecelakaan itu ada hubungannya dengan kita. Tujuan kita, dia tahu betul. Cara lembut gagal. Kita pakai cara kasar saja. Apa karamu? Bikin dia tak bisa mundur. Makin banyak yang lihat, makin bagus. Benar! Makin malu dia, makin besar kemungkinan dia menyerah. Baik, bulan depan ada kesempatan bagus. Pesta tunangan putri keluarga Sungkoro. Putri Ayu akrab dengan Nona Sungkoro. Dia pasti datang. Nona Ayu, obat yang Anda periksa utama untuk perbaiki sirkulasi dan nutrisi saraf. Tapi sebelumnya Anda kecelakaan mobil, luka Anda cukup parah. Kalaupun sembuh, pasti akan meninggalkan efek samping. Obat-obat ini tepat untuk kondisi Anda. Obat merah yang aku minum itu... Mana ada obat merah? Komposisinya sebesar ibu jari saja. Harganya sudah 100 juta. Kukira dia cuma bercanda. Jadi, apa kamu tahu resep obatnya sebenarnya apa? Detailnya saya juga nggak tahu. Tapi saya duga, waktu itu keluarga Dr. Taufik ada masalah. Jadi mereka lelang resep turun-temurun. Khasiatnya mirip banget dengan yang Anda punya. Lelang? Harga lelangnya berapa? 200 miliar. Aku paham. Kamu pulang dulu. Baik. Resep obat 200 miliar. Segelas obatnya 100 juta. Aku minum sebulan lebih. Ternyata 50 miliar itu, Rizky malah kasih aku diskon. Gak bisa, aku harus balikin uangnya. Dasar brengsek. Usahain peternakan anjing saja gak becus. Utangannya banyak banget, dia bisa mati kelaparan. Halo Rizky, kamu keluar sebentar, kita ketemu. Bawa KTP-mu. Tunggu aku di depan kantor catatan sipil. Kalau enggak usah ketemu. Rizky! Putri Ayu. Sudah kubilang, syaratku cuma satu. Oke, kalau kamu nggak setuju, obatmu yang tersisa aku nggak akan minum. Kamu tahu aku di mana? Kamu tinggal di sini ya? Emang kenapa? Aku pernah ke sini, tapi tutup. Ngapain cari aku? Aku sudah periksa. Maaf banget. Maaf, aku salah menilaimu. Kamu baik padaku. Aku nggak boleh buat kamu rugi. 300 miliar. Terus begini. Aku sebenarnya...
Karena aku kaya. Kaya gimana? Ayo, keluarga Wijaya tak bisa tanpa pemimpin. Ayahmu sudah tiada. Kamu juga nggak ahli soal ini. Serahkan perusahaan ini padaku. Ini yang paling tepat. Kamu tinggal santai saja. Apa salahnya dapat dividen tiap tahun? Aku nggak mau dividen. Kok kamu ini susah banget dibujuk? Ayahku punya 31% saham Wijaya. Ibuku punya 20%. Total mereka berdua adalah 51%. Aku akan jual saham ibuku dengan harga pasar, semua untuk paman. Asal paman setuju. Dengan harga pasar sesuai saham paman, nanti Wijaya akan jadi milik paman. Itu bukan uang sedikit. Ya ratus ribu triliun, paman pikirkan saja. Baik, aku setuju. Lagian, aku lebih kaya. Bawa uangmu. Nyah. Rizky, uangku ndak mau. Dasar bodoh. Aku cuma mau rujuk. Kamu punya waktu setengah bulan. Setengah bulan lagi aku akan pergi. Dan gak akan pernah kembali. Lucu. Gak nyangka bisa begini. Aku menyesal. Kalau aku di negeri, setidaknya bisa lihat momen terakhir orang tuaku. Suamimu gak ikut pulang? Aku nggak bilang. Ayu, aku nggak berani bilang. Tadi aku ketemu Rizky. Dia sama cewek yang aku nggak kenal. Bareng. Salaman-salaman. Ayu, kamu nggak apa-apa? Dasar brengsek selingkuh. Dasar sampah. Bukan pertama kali. Lalu, kamu mau gimana? Aku mau cerai. Bagus. Selingkuh itu cuma 0 atau tak terbatas. Cerai aja, biar kamu cepat lega. Putri Ayu, jangan bodoh. Lama tak jumpa. Cantiknya. Waduh, kakak. Bukannya kamu hamil di luar nikah? Kok masih minum sampahnya? Nggak baik buat bayi. Waduh, hamil di luar nikah. Gak mau dekat orang begini. Kamu belum tahu ya? Aku dan Kak Aditya sudah lama bersama. Kamu suka Aditya? Tentu, aku dan Kak Aditya sudah lama tidur bareng. Kak Aditya diranjang sangat lembut sama aku. Penipu Hendra Wijaya. Menipu putrinya sendiri. Inikah yang namanya karma? Tata, cemburu juga percuma. Kak Aditya itu milikku.
Gak apa-apa. Sini. Ayu, jangan salah paham. Dia kan sepupumu. Kak Aditya, dia yang dorong aku duluan. Aku yang dorong kamu. Iya. Gimana aku dorong kamu? Ayu, kamu! Salah. Tadi aku tendang. Bangunkan dia lagi. Kali ini, aku jamin akan dorong. Aku tanya lagi. Siapa yang dorong kamu? Aku jatuh sendiri. Nah, gitu dong. Harusnya bilang dari tadi, nggak usah repot-repot. Ini kan pesta, banyak orang. Terlentang di lantai, nggak pantas. Nggak apa-apa. Kamu basah. Harus cepat ganti baju. Waiter! Permisi, Pak. Antar mereka berdua ke kamar untuk ganti baju. Mari, Nona, sini. Sialan. Nona Melati, ini kamarnya. Cuma ganti baju? Masih perlu kamar khusus? Nona, ini semua aturan Bapak Sengkoro. Kamar Anda di sebelah, silakan. Sini, ini kamarnya. Wangi ini aneh. Pusing banget. Kamu gak apa-apa? Kok kamu di sini? Ayo bawa aku. Mereka lolos. Tenang, kamu gak akan rugi. Ayu, ini kenapa ya? Ganti baju kok lama banget? Mungkin dia nggak enak badan. Kok begini? Ayo kita lihat. Kenapa ya? Sudah lama banget. Ayo, kita juga ikut lihat. Ayo! Phoebe, kenapa begini? Ayu, Aditya, kalian bikin ulah apa? Aduh, payah banget. Kamu ini anakku. Tahu gini, seharusnya nikah sama Aditya. Dia malah nggak mau. Lihat sekarang jadi begini. Parah banget. Benar-benar aib keluarga. Aditya, lihat ini. Anak-anak ini... Melati, kok kamu? Kakakmu mana? Bukannya ini putri keluarga Wijaya yang namanya Melati Wijaya. Benar dia. Keponakannya nggak ketangkap, malah anaknya sendiri yang ketangkap. Aku juga mau foto. Jangan foto. Ini urusan pribadi. Apa yang menarik? Jangan foto. Lihat, mata jadi buta. Keluar! Jangan foto! Kalian semua, jangan foto! Henya! Ayo. Boleh.
Kita rujuk. Dasar gila. Jangan, ngantuk. Bangun, ke kantor catatan sipil. Catatan sipil? Catatan apa? Catatan nikah dong. Lihat tanganmu. Aku sudah melamarmu. Cincinnya sudah kupasang. Aku juga sudah berusaha semalaman. Kok aku setuju ya? Apa aromaterapi kemarin itu obat bius? Putri Ayu, aku sengaja memanfaatkanmu. Karena walau harus curang, aku tetap ingin bersamamu. Aku tak bisa terima selingkuh. Selingkuh apa? Apa hubungannya aku dengan selingkuh? Berani berbuat, tak berani mengaku. Hei, jelaskan. Kapan aku selingkuh? Baik, bagus kalau dijelaskan. Lebih dari sekali, aku lihat kamu jalan-jalan sama wanita lain, membantunya pakai anting, memilihkan baju untuknya. Saat kamu bersama wanita itu, orang tuaku kecelakaan. Aku sendirian, pulang sendirian. Sendirian mengurus pemakaman orang tuaku. Lalu, aku juga harus sendirian dijajah habis-habisan oleh Hendra Wijaya. Aku tahu, aku tak bisa jaga saham orang tuaku. Agar Hendra Wijaya tak main curang lagi, aku yang menawarkannya, menjual semua saham kepadanya. Perusahaan yang didirikan ayah, tapi aku tak bisa jaga kendalinya. Waktu itu aku berpikir, apa gunanya aku menikah? Aku nggak tahu. Sekarang kamu salahkan aku karena nggak bilang. Buka. Aku yang kurang peduli padamu. Setelah urusan itu selesai, hari pertama pulang, aku ketemu kamu lagi sama wanita itu. Nonton film, jalan-jalan. Lalu aku putuskan cerai. Rizky, kamu saat aku paling menderita adalah patahkan terakhirku. Kalau aku bilang tak pernah ada wanita lain, kamu percaya? Benar, itu kakakku, kakak kandungku. Kalau nggak bisa, jangan dipaksa. Kalau hari ini nggak bisa dihubungi dan masalahnya nggak beres, kita nggak bisa nikah. Nggak buru-buru. Aku buru-buru. Aku balik. Kopi Anda. Vino, Ngapain? kamu mau bikin aku sengsara ya? Kamu tahu nggak? Aku cerai karena kamu. Nggak bisa jaga istri, itu karena kamu nggak becus. Kalau bukan karena kamu dulu, yang nggak henti-hentinya minta aku temani, mana mungkin dia salah paham? Kavab. Rizky, perlu aku ingatkan lagi. Dulu kenapa nggak boleh aku ketemu istrimu? Kamu. Lihat reaksimu. Kamu belum jujur sama dia, kan? Rizky, masalahnya itu kamu sendiri yang buat. Kenapa?
Aku sembunyiin sesuatu. Besar atau kecil? 数码还可切。 Ya sudah. Respect privacy. Bisa jadi besar juga. Rizky, kamu hebat ya. Kamu ini... Cek pesannya dulu. Apaan ini? Yang paling konyolnya, cowok yang tidur sama Melati, itu paman dan bibi kamu yang cari buat nipu kamu. Itu kan yang hampir nikah sama kamu dulu. Mereka kasih cowok itu status tuan muda kaya palsu. Nggak berhasil nipu kamu, malah Melati yang kena tipunya. Lucu banget sih. Sekarang masalahnya jadi besar. Sudah setengah hari di trending. Rasain, jahat harus dihukum jahat. Ini ulahmu kan? Ini yang kubilang tadi. Terkait dengan yang kusembunyikan. Birang. Sebenarnya, aku pewaris keluarga Pratama. Keluarga Pratama mana? Itu keluarga Pratama dari Pratama Medika. Turunkan aku. Setelah resmi, baru kuturunkan. Siapa yang mau resmi sama kamu? Turunkan aku. Tuan Pratama, Tuan Muda Pratama. Apa seru pura-pura miskin? Apa seru sembunyi identitas? Pernikahan kita sudah setahun. Aku bahkan tak tahu siapa kamu sebenarnya. Padahal kamu yang duluan bilang suka cowok miskin. Aku cuma mau kamu suka. Jadi kamu bohong terus. Awalnya aku mau memikatmu, baru kasih tahu yang sebenarnya. Tapi makin sayang, makin gak berani bilang. Putri Ayu, kamu yang membuatku penakut. Jangan ada lagi. Baik. Sudah puas? Belum. Ayu, aku mohon, lepaskan pamanmu. Lepaskan juga keluarga Wijaya. Kumohon, kami yang serakah, kami yang salah padamu. Tapi dia tetap paman kandungmu. Kamu gak tega kan, kalau sisa hidupnya harus dipenjara. Hendra Wijaya kenapa? Dia ditangkap, penyerangan berencana. Ayu, hanya kamu yang bisa selamatkan dia. Aku cari tahu kebenaran kecelakaanmu. Lapor polisi. Lalu keluarga Wijaya? Ada buktinya. Bukti mereka menggelapkan pajak. Lapor juga. Apa lagi yang kamu lakukan? Katakan semua sekaligus. Aditya Santoso juga penjahat. Penipuan ratusan miliar. Juga masuk penjara. Itu laki. Gak ada. Benar, gak ada. Ayu, sekarang di rumah tinggal aku dan Melati. Asetnya juga disita. Ini mau mempermalukan kami. Waktu kalian mau membunuhku, ndak mikirin hari ini? Pergi. Jangan paksa aku jadi lebih kejam. Akhirnya selesai. Semua berkat kamu. Jadi ada hadiahnya nggak? Kamu mau apa? Aku mau
Aku mau hadiah darimu. Hadiah untuk kita. Takkan pernah bercerai seumur hidup bersama.